Dimanapun Anda berada, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya sehingga pada hari Jumat ini, tepatnya di edisi 28 Oktober 2022, kita diberikan nikmat kesehatan untuk bersama-sama mengikuti dialog religi berjaringan Korwil 4 yang disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Bersama saya, Imran Bate. Dan di edisi kali ini, kita akan berbicara mengenai Islam moderat dan paham-paham keberagamaan. Munculnya konflik, kekerasan dan terorisme di sejumlah negara telah membuka masyarakat dunia tentang perlunya mewujudkan perdamaian dan kerjasama melalui dialog antaragama. Untuk itu perlu ada pemahaman Islam secara moderat atau wasyatiyah dan toleran terhadap perbedaan pendapat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia guna menguatkan harmoni sosial dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama saya Imran Batek, saya sudah ditemani oleh narasumber yang merupakan penyuluh agama Islam Tanete Ratang. Ada Ibu Ustadz Fatma Utami Joharo. Dan nantinya kami tunggu partisipasi Anda untuk bisa berinteraksi bersama narasumber kami terkait dengan materi yang akan kami sampaikan di nomor telepon 0481214444 atau juga boleh mengirimkan pesan WhatsApp ke 082393864445, atau sekali lagi kami sampaikan nomor teleponnya di 0481214444. Saya langsung sapa saja narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur sekali pagi ini Watampone sangat kondusif ya, tidak hujan, dan ini akan memberikan kita semangat untuk bisa sharing ke pendengar kita, khususnya pendengar dialog religi berjaringan Sekorwil 4 terkait dengan Islam moderat dan paham-paham keberagamaan. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, bahwa kali ini kita membahas dan akan membicarakan lebih dalam terkait Islam moderat dan faham-faham keberagamaan. Tantangan kita saat ini sebagai negara kesatuan adalah bagaimana terus menjaga keberagamaan yang ada pada lingkungan kita, lingkup kita. Dengan berbagai latar kita yang sangat beragam dan sangat plural, kita dituntut untuk saling memahami satu sama lain, saling terbuka, saling menerima perbedaan, dan saling tidak menghakimi satu sama lain. Islam moderat sebagai salah satu alternatif kita dalam beragama, memiliki perspektif keagamaan yang moderat adalah satu-satunya jalan bagaimana kita tetap hidup rukun dalam rumah kita bersama Indonesia. Islam moderat dipakai untuk mendeskripsikan entitas Islam tertentu, dan Islam ini berbagai macam, tidak hanya satu, beragam corak Islam yang kita temui. Dan mungkin muncul pertanyaan, jika satu kelompok disebut moderat, berarti ada kelompok lain yang tidak moderat, gitu. Secara harfiah, sifat moderat ini bisa disandingkan dengan paham keagamaan apapun, sehingga kita bisa menyebut dengan tidak hanya Islam moderat saja, tetapi Kristen moderat atau Hindu moderat, Buddhis moderat, dan seterusnya.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam literatur keislaman, istilah moderat itu sinonimnya adalah Islam wasatiyah. Wasatiyah sebagai visi umat Islam yang menekankan keadilan, adil, dan tawazun adalah keseimbangan. Dan umat pilihan, khiyar atau asyraf. Nah, salah satu ciri utama Islam wasatiyah adalah adil. Ciri utama ini atau bisa diartikan lebih jauh lagi adalah jauh dari sifat ekstrim. Gitu. Dan Al-Quran menarasikan mengenai umat Islam sebagai umat yang wasatiyah tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang kurang lebih menyampaikan bahwa kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasatiyah agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, membahas hakikat wasatiyah ini perlu digarisbawahi terlebih dahulu bahwa Islam itu sendiri adalah moderasi. Artinya bahwa semua ajaran-ajarannya itu bercirikan moderat, wasatiyah. Karena itu penganutnya juga harus bersikap moderat, baik dalam pandangan, keyakinannya, pemikirannya, maupun sikap-sikap yang ditunjukkan sebagai umat beragama. Al-wudu an al-tarafain al-ifrat wa al-tafrid, kurang lebih seperti itu. Dilarang untuk berlebih-lebihan dalam hal apapun. Moderasi dalam berakidah salah satu menjadi ciri khas moderat, sikap moderat. Keimanan tidak akan menjadi ekstrim ketika ditopang oleh ilmu. Jika kita melihat lebih dalam, Islam itu diintegrasikan dari 3 hal, yaitu iman, ilmu, dan amaliyah kita. Moderasi dalam beribadah dan dalam fikih apapun, fikih manapun, dan mazhab fikih apa saja menyampaikan bahwa tidak pernah kaku. Fikih kita itu sangat dinamis, menyesuaikan tempat dan keadaan, waktu yang kontekstual saat ini. Fikih ibadah selalu mengedepankan untuk yang termudah selama dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariat. Dan moderasi dalam pemikiran tidak hanya dengan akal saja, tetapi dengan jiwa, dengan hati, dan ini saling berkaitan. Nah, sebab daripada itu berlebihan dalam menjalankan ritual keagamaan juga merupakan larangan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ia lebih senang jika beragama itu dijalankan secara natural saja, alamiah, sedang-sedang saja, tanpa berlebihan, atau disebut oleh Rasul adalah dilarang untuk bersifat gulu. Seandainya intensitas dalam menjalankan ritual itu melebihi dari kebiasaan yang dijalankan oleh umat beragama, tetap saja ada batas normalnya, syaratnya, syariatnya, dan tidak boleh melampaui fitrah dari kemanusiaan itu sendiri. Dan langkah-langkah konkret mewujudkan moderatisme mengutip dari Habib Profesor Quraish Shihab, pemahaman yang benar terhadap teks-teks keagamaan telah terperinci baik Al-Quran maupun Sunnah hadis dengan memperhatikan maqasidu syariah atau tujuan kehadiran agama itu sendiri. Lalu upaya persesuaian penerapan antara ajaran Islam yang pasti tidak berubah dengan perkembangan zaman dan masyarakat yang terus mengalami dinamika atau perubahan konteks sosial. Yang kedua yaitu
bagaimana diwujudkan konkretnya dengan adanya kerjasama atau kolaborasi, entah dalam internal intra umat beragama atau antar umat beragama. Kita tahu bahwa Islam sendiri itu tidak hanya Islam satu gitu. Kita mempunyai sekte mazhab yang begitu luas, Sunni, Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan itu perlu kita pahami sebagai ragam keberagamaan intra umat beragama. Selain itu juga adanya kerjasama kolaborasi antar umat beragama. Ini penting karena kita tahu ragam kita, bagaimana corak keagamaan di Indonesia sangat menerima keberagamaan seseorang warga negara selama masih dalam batas-batas yang tidak mengganggu ketertiban umum. Kolaborasi dengan semua kalangan umat Islam atau antar umat beragama dalam hal-hal yang disepakati dan bertoleransi dalam perbendaan. Ini serta menghimpun antara kesetiaan terhadap sesama mukmin dengan toleransi terhadap non-muslim. Yang ketiga adalah bagaimana mengintegrasikan antara ilmu dan iman. Keimanan kita, keyakinan kita. Demikian juga bagaimana keluhuran spiritual serta kekuatan ekonomi dan kekuatan moral masyarakat yang ada. Yang selanjutnya adalah bagaimana implementasinya adalah penekanan pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, juga nilai-nilai sosial seperti keadilan, musyawarah, kebebasan, yang ini disertai dengan tanggung jawab dan prinsip-prinsip terkait HAM. Yang lain mengajak kepada pembaharuan atau tajdid yang sangat kontekstual, sesuai dengan tuntutan agama, syariat, serta menuntut daripada ahlinya yang melakukan ijtihad yang pada tempatnya. Dalam wacana keislaman kontemporer ada beberapa gerakan yang dianggap sebagai benih, misalnya benih dari Islam yang relatif tidak moderat gitu atau menjadi ekstrim. Kita beranjak kepada bagaimana corak keberagaman yang lain, yaitu bagaimana sikap seseorang menjadikan skriptualisme menjadi pijakan dalam keberagamaannya, sikap beragamanya. Dan ini adalah gulu. Nah, Rasul menyampaikan bahwa gulu ini adalah sesuatu hal yang tidak menjadi substansi dari ajaran Islam itu sendiri. Karena sikap ini menimbulkan sikap yang berlebihan dalam mengambil literalis teks dogma agama sebagai pemahaman mereka yang bertentangan dengan logika. Misalkan terkait dengan pembatasan wanita, pelarangan wanita terlibat dalam ranah publik atau pemilihan umum, ini menjadi hal yang sangat membatasi dan melanggar hak-hak kemanusiaan. Karena dalam Islam tidak ada istilah menjadikan manusia yang lain menjadi masyarakat kelas 2. Perempuan dan laki-laki adalah menjadi setara, sama-sama bisa berperan dalam ranah publik maupun ranah domestik. Dan perempuan dikungkung sedemikian rupa akibat dari pemahaman yang sangat literalis dan skriptualis dari pemahaman dogma agama. Yang lain adalah menganggap dirinya paling benar. Ini sangat bertentangan sekali karena menganggap dirinya yang paling benar dan menyalahkan orang lain yang berbeda dan tidak menolerir perbedaan ini
membahayakan relasi intra maupun antar umat beragama. Dan ini bukan dari ajaran Islam itu sendiri, karena Nabi pun dalam sejarahnya menerima mengakomodir umat beragama lain, Yahudi, Nasrani, Majusi, diterima dalam konteks warga negara dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara. Membid'ahkan, ini yang paling banyak terjadi, bahwa ketika kaum skriptualis ini menjadi merasa dirinya yang paling benar, sehingga ajaran-ajaran umat beragama yang lain itu dibid'ahkan. Dan umat beragama yang lain dikafir-kafirkan. Ini adalah merusak tatanan keberagamaan dan esensi rahmatan lil alamin dari ajaran agama. Quran dipahami sebagai verbatim saja, secara harfiah, secara tekstual, tanpa mengindahkan bagaimana asbabul nuzulnya, nasak mansukhnya, dan bagaimana konteks penafsiran keagamaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana adanya keberagamaan yang cenderung ekstrim atau radikal. Radikal sendiri sebenarnya bersifat sangat netral, hanya saja memang ke belakang dipahami sebagai ciri umat beragama dalam mengimplementasikan keberagamaannya yang identik dengan pemaksaan dan kekerasan. Ini yang menjadi tantangan umat beragama kita, yang harus benar-benar memahami ajaran ilmu agama secara lebih inklusif dan moderat. Lebih komprehensif gitu ya, lebih menyeluruh gitu. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini pendengar, dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami tunggu partisipasi Anda di 0481214444. Kita sapa yang berikut ini. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Siapa di mana, Pak? Waalaikumsalam, dengan Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Kendi di Toli-Toli. Yeah. Silakan Bapak Kendi. Silakan pertanyaannya, Pak. Halo, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ini dari Kendi di Toli-Toli. Ustazah, ini kan sejak Rasulullah dihadirkan di bumi kan mengangkat derajat manusia dari zaman jahiliyah kebodohan menjadi kebenaran. Hal itu mengangkatkan gitu. Mengingat beragama kan sekarang ramai dan kecanggihan teknologi sekarang makin pesat. Bagaimana kita menyikapi Ustazah ini perkembangan modernisasi sekarang? Apakah kita menyesuaikan dengan yang ada sekarang, atau masih kita acuannya di mana? Karena hari ini saya lihat sudah semacam kebablasan kita. Baik. Tolong disikapi Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli, dan kami tetap nantikan partisipasi Anda di 0481214444. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa di mana Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur di Bone. Ibu Nur di Bone. Silakan Bu Nur. Begini ya Ustazah, saya punya teman non Muslim, tapi dia mau mengetahui tentang Islam. Iya. Tapi dia juga mau saya mengetahui tentang agama dia. Bagaimana sikap saya? Apakah saya menuruti saja atau bagaimana? Oke. Ini dalam artian mengetahui seperti apa Ibu konkretnya? Iya. Mempelajari hanya tahu ya? Saya mengetahui tentang agama dia, tapi dia juga mau tahu lebih dalam lagi tentang agama Ibu Nur. Baik. Terima kasih Bu Nur di Bone. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur di Bone. Tetap kami tunggu satu penelpon lagi di 0481214444. Baik,
kita langsung saja ke pertanyaan Pak Kendi di Toli-Toli. Ini menarik Bu Ustazah. Bagaimana kemudian kita menyikapi perkembangan modernisasi gitu. Betul juga dikatakan bahwa ada yang kebablasan gitu ya, ada yang sudah melupakan kaidah Islam dengan mengikuti perkembangan peradaban gitu. Silakan. Iya. Terkait dengan bagaimana kita menghadapi perubahan zaman, perubahan era saat ini, yang pertama yang kita tahu adalah bagaimana kebablasan ini itu sudah pada tahapan yang kita tidak tahu kebenarannya, faktanya, apakah fakta, apakah opini, apakah ini hanya bersifat provokatif saja. Kaitannya dengan narasi-narasi keagamaan yang kita hadapi sekarang adalah dinamikanya kita benar-benar bertarung di cyber media cyber. Banyak sekali berita atau pesan-pesan keagamaan yang syarat akan provokasi dan memecah belah umat. Hal ini yang perlu dilakukan pertama kali adalah bagaimana kita bisa tabayun, mengklarifikasi terhadap segala bentuk pesan keagamaan, sumber informasi yang kita dapatkan di dunia digital kita, di dunia maya. Di semua platform media sosial kita melihat bagaimana agama dibuat untuk mempengaruhi satu sama lain untuk saling berbenturan. Dan ini perlu kita tahu bahwa sumber informasi di sosial media itu seringkali tidak pada bidangnya yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Tidak akurat ya. Tidak akurat, tidak valid sumbernya dari mana. Ustaz di luar sana yang belum tentu kita tahu background keagamaannya seperti apa, kadang secara sembarangan menyampaikan hal-hal yang perlu kajian yang lama. Kita tidak bisa merujuk kepada ustaz atau ustazah yang baru saja memahami tentang keagamaan, tetapi beliau-beliau ini seringkali menanamkan benih-benih kebencian atau hate speech, pesan kebencian terhadap yang lainnya. Tabayun adalah langkah awal kita dalam menerima segala bentuk pesan keagamaan, apalagi pesan-pesan keagamaan yang kita terima dari media sosial. Platform YouTube itu menjadi rujukan paling tinggi bagaimana orang mencari sumber keagamaan, referensi keagamaan. Dan di sana banyak sekali ustaz-ustazah yang ustaz-ustazah yang karbitan dalam tanda kutip ya. Ustaz-ustazah yang instan. Background pendidikannya apa, background keagamaannya apa, tapi menyuarakan tentang pesan-pesan keagamaan yang relatif sangat syarat dengan ujaran kebencian. Riskan gitu ya. Riskan sekali. Tabayun, lalu bagaimana kita juga merujuk kepada seseorang yang menjadi panutan kita, yang notabene pesan-pesannya itu menjadi rujukan keagamaan. Ini penting, kita harus tahu siapa-siapa saja yang bisa kita validitas pesan keagamaannya bisa dipertanggungjawabkan. Ini butuh proses. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita tidak langsung menyikapi segala hal itu dengan sikap yang reaktif. Tidak terburu-buru untuk secara emosional kita langsung membagikan pesan-pesan keagamaan yang entah dari mana sumbernya. Itu kita boleh saja menjadi sangat punya keagamaan, punya semangat keagamaan yang tinggi, tetapi kita tidak boleh reaktif. Kita harus memastikan bahwa pesan keagamaan ini benar-benar bisa dijadikan rujukan dan menjadi pesan yang damai, pesan yang menyejukkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua,
terkait dengan bagaimana relasi kita terhadap saya lebih baik mengatakan disebut saja teman-teman Nasrani atau teman-teman Yahudi atau teman-teman Kristen, Buddha gitu, daripada menyebut dengan non-Muslim, karena sebenarnya teman-teman ini mempunyai identitas dan identitas mereka adalah sebagai umat Kristiani, umat Buddha dan umat Hindu misalnya gitu. Nah, ini justru menarik Ibu Nur dari Bone, karena memang seharusnya faham keagamaan itu kita tahu dari sumbernya langsung, bukan dari katanya-katanya. Yang sering kita dapatkan adalah kita mendapat referensi ajaran keagamaan Kristen, tetapi dari umat Islam. Tetapi umat Islamnya ini yang umat Islam yang tidak moderat. Akhirnya kita terbawa oleh bagaimana orang tersebut secara sangat subjektif mendeskripsikan ajaran orang lain gitu. Sedangkan yang berhak untuk menjelaskan ajaran agamanya adalah umat beragama itu sendiri gitu. Kita menjelaskan Islam moderat ya dari orang Islamnya. Kita menjelaskan bagaimana ajaran Kristen yang moderat ya dari umat Kristen itu sendiri gitu. Jadi ini validitas data dan informasi ajaran keagamaan bisa kita ketahui secara langsung dari pemeluknya gitu. Dan apa batasannya? Batasannya adalah selama tidak memaksakan apa yang kita yakini untuk diikuti orang lain, itu masih relatif wajar-wajar saja. Kita bisa mendengarkan karena itu adalah sebagai sumber pengetahuan. Kita niatkan ini adalah sebagai pengetahuan yang kita terima. Bukan berarti kita mengetahui ajaran umat lain serta-merta keimanan kita bisa berpindah. Mengganggu akidah kita juga. Tidak mengganggu akidah kita, karena iman yang kuat sebenarnya adalah iman yang siap dihadapkan oleh berbagai bentuk ajaran keagamaan. Bagaimana sikap penerimaan kita terhadap ajaran orang lain, tetapi di sisi lain tetap meyakini keimanan kita. Ini adalah bentuk keimanan yang kuat. Begitu. Baik. Kita tanpa ragu tetap meyakini keimanan kita, tetapi dengan tidak menyalahkan iman yang lainnya. Begitu. Baik. Itu yang sebenarnya menjadi esensi dari Islam moderat itu tadi yang sedang kita bahas tadi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai modernisasi, justru modernisasi itu menjadi sangat efektif untuk juga bisa digunakan dalam syariat Islam ya, Bu Ustaz saya. YouTube digunakan untuk ceramah, untuk menyebar kebaikan, kedamaian untuk sesama, itu kan sangat efektif gitu ya. Jadi tergantung ke orang yang bersangkutan saja gitu ya. Kalau bisa memanfaatkannya dengan baik. Baik, kita terima telepon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Pak? Wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Ahmad Irwan dari Bandung ya Pak? Ya, Bandung Timur dari tanah Sunda. Kumaha damang? Alhamdulillah saya. Masya Allah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun jauh, RRI Playgo ini bisa. Masya Allah. Masya Allah. Mencari nomor teleponnya langsung dari Google, saya nyari. Alhamdulillah. Begini tentang masalah menggaris bawahi lah, mengomentari atau menanggapi tentang masalah laki-laki dan perempuan. Kan di sini kan ada, misalkan ada sedikit mungkin kurang saya setuju kan, mengatakan bahwa syarat atau memang hak yang sama, tapi hak itu tidak yang sama. Syarat tidak. Kalau dalam Islam kan jelas laki-laki dan perempuan punya posisi yang masing-masing. Kalau laki-laki kan dibolehkan berpoligami, kalau perempuan tidak dibolehkan berpoligami. Kenapa? Itu kan ketentuan Allah. Surat An-Nisa ayat 3 kan seperti itu. Di mana di Pobel apabila sanggup berbuat kado untuk berbalik cukup satu. Tapi kaum perempuan yang tidak bisa ditawarkan
tidak boleh, tidak diatur haram perpolian. Nah seperti itu tidak ada masalah. Kemudian perempuan tidak lepas dari kodrat, kan kodrat melahirkan, mengandung dan itu juga dimiliki oleh laki-laki. Kemudian ketika masa pertaruhan kehidupan perbedaan yang tidak bisa katakan seperti ini. Emansipasi itu betul bisa, tetapi tidak emansipasi kebablasan menghalalkan segala cara. Nah, bagaimana? Sedangkan dalam hal waris pun juga Allah kan membuka hati membedakan anak cuma sudah ada alasan tersedikit dalam hal urusan waris. Itu kadang-kadang perempuan banyak yang tidak menerima dalam hal waris. Kenapa dia beda-beda? Itu kan urusan Allah. Bagaimana? Terima kasih sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah bisa ditangkap apa yang diresahkan oleh Pak Ahmad Irwan di Bandung. Baik, kemudian masih kami tunggu telepon Anda di 0481214444. Kita baru saja terima telepon dari Bandung Timur ini ya dengan Kang Ahmad Irwan ya. Baik. Silakan Bu Ustazah, apa yang bisa kita share ke Kang Ahmad di Bandung terkait dengan pertanyaannya? Iya, kaitannya adalah terkait bagaimana relasi laki-laki dan perempuan. Memang betul yang disampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu punya kodratnya masing-masing. Kodrat yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dijadikan kodrat yang tidak bisa dihalangi adalah kodrat biologis kita sebagai perempuan atau laki-laki. Itu mutlak hak kodrat biologis kita. Tetapi bagaimana terkait dengan kodrat kita laki-laki dan perempuan mempunyai peranan. Tadi ada beberapa hal sebenarnya yang ditanyakan, bagaimana relasi laki-laki dan perempuan atau dengan pro kontra terkait dengan poligami. Ini akan menjadi pembahasan tersendiri terkait poligami, dan saya tidak akan meranah ke sana, tapi lebih general lagi kepada peran laki-laki dan perempuan. Kalau melihat dari perspektif moderatisme agama, laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama. Kedudukannya adalah setara dalam ranah peran, gitu. Peran kita itu laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah yang sama-sama mulia, makhluk Allah yang sama-sama sempurna, dan Allah pun tidak memberikan perbedaan terkait bagaimana kedudukan atau posisi laki-laki dan perempuan, begitu. Nabi sendiri pun sangat memuliakan perempuan, gitu. Dan kita tahu bahwa pesan-pesan Nabi terkait dengan penghormatan terhadap ibu, penghormatan terhadap perempuan, memuliakan perempuan banyak sekali. Dan dalam hal ini yang kami sampaikan adalah bagaimana perempuan dan laki-laki ini setara dan tidak merasa salah satunya memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau salah satu mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Tidak, sama-sama saling mensupport, dan ini sejajar. Dalam sejarah yang lampau itu menjadikan perempuan masih identik sekali dengan hanya seputar dapur, kasur, dan sumur. Dan salah satu yang tadi disampaikan sebagai contoh di pembahasan awal adalah bagaimana perempuan itu dibatasi dan tidak bisa menginjak ranah publik. Misalnya dalam yang tadi yang dikulik adalah terkait partisipasi perempuan dalam sistem demokrasi pemilihan umum yang kami jadikan contoh. Karena perempuan juga punya hak dalam memilih pemimpin. Konteksnya adalah di situ. Poin yang ingin kami sampaikan adalah perempuan itu mempunyai hak dalam mengambil keputusan. Perempuan mempunyai hak atas pilihan-pilihannya, dan selama tidak menyalahi kodrat. Ini yang perlu digarisbawahi. Selama tidak menyalahi kodrat, selama tidak
keluar dari koridor syariat dan tidak keluar dari kodrat biologisnya, ini masih bisa dipersilahkan. Karena banyak sekali sekarang perempuan pun menjadi pemimpin, perempuan menjadi ketua DPR, perempuan menjadi presiden, menteri, dan mereka bekerja di ranah-ranah strategis di ruang publik. Ini adalah suatu bentuk apresiasi juga terhadap perempuan, di mana sekarang memiliki peluang dan pintu terbuka lebar untuk bisa berkontribusi, memberikan kebermanfaatan ilmunya terhadap orang lain. Karena sebenarnya dalam Islam pun bukan terkait siapa yang lebih mulia antara laki-laki perempuan, tapi adalah yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Fastabikul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Selama dalam ranah kebaikan, ya why not? Kenapa tidak? Baik, gitu. baik. Kita sapa lagi yang berikut ini, Bu Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Wabarakatuh. Dari Ibu Ros. Maaf. Kabupaten Sigi. Dengan Ibu Ros di mana, Bu? Kabupaten Sigi. Sigi, Sulawesi Tengah ini, Bu ya? Iya Pak. Baik, Masya Allah. Silakan Ibu. Begini, Ustazah. Ini kan dari satu desa. Dari satu desa. Silakan Ibu, silakan. Jadi satu desa ini Pak, ada kepala desa. Dia lebih penting kan keluarganya membagi rezeki ketimbang orang miskin. Ya. Kemudian yang kedua, biasanya dalam bulan puasa, ada Jumat terakhir, ada salah satu katanya ada setelah sholat subuh, ada sholat kafarah. Jadi banyak yang artinya melakukan itu. Apakah itu benar atau bagaimana? Oke, baik. Dalam Jumat terakhir. Iya, baik. Iya, Jumat terakhir. Jadi apakah benar ada sholat kafarah atau seperti apa? Baik, betul baik. atau tidak itu mereka lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya topik kita adalah Islam moderat dan paham-paham keberagaman. Tapi nanti boleh nanti tergantung Ibu Tasya nanti ya. Baik, Bu Ros, terima kasih dari Sigi, Sulawesi Tengah. Ada pemimpin yang kemudian lebih mementingkan keluarganya untuk dibahagiakan terlebih dahulu, termasuk bagi-bagi rezeki. Ini pemimpin, padahal kan pemimpin logikanya adalah milik semua umat gitu ya. Jadi hanya adalah pemimpin bagi seluruh masyarakatnya, warganya. Ini seperti apa, Bu Ustazah? Ya, jika ditarik dalam konteks moderasi beragama, bahwa suatu pemahaman yang sedemikian adalah pengamalan keagamaan yang sudah bisa dinilai berlebihan, atau prinsip moderasi juga kan menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan atau hablum minallah dan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, hablum minannas. Prinsip keseimbangan dalam moderasi ini tidak terpenuhi dalam kasus pemimpin yang disampaikan. Karena terkait dengan ini adalah bagaimana kita bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan terkait kemaslahatan masyarakat. Sikap seperti ini memang ya dianggap tidak moderat, karena ya memang yang kita tahu bahwa kepentingan publik itu harus didahulukan, apalagi konteksnya adalah seorang pemimpin. Amanahnya adalah bagaimana mengayomi dan bersifat adil. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian ya. Adil dalam hal ini tidak terpenuhi, gitu. Dan bagaimana kita bisa mengevaluasi pemimpin ini? Ya,
sebaiknya tidak dengan cara-cara yang frontal juga, atau bisa dengan musyawarah. Gitu, duduk bersama, dialog antara stakeholder yang bersangkutan, pemimpin yang bersangkutan dengan masyarakat. Cara-cara yang humanis perlu ditekankan ketika kita menghadapi suatu ketidakadilan misalnya. Dan kita tidak boleh melakukan dengan main hukum sendiri, gitu, karena kita bisa moderat terhadap diri kita, dan yang lebih utama adalah moderat dalam sikap kita terhadap orang lain. Batasan moderatisme kemanusiaan ini hanya bisa dilakukan selama dia atau seseorang atau suatu kelompok melakukan kekerasan. Itu bukan ranah kita lagi. Itu adalah ranah aparatur penegak hukum. Tetapi ketika persoalan yang kita hadapi masih bisa dimusyawarahkan, cara humanis seperti dialog dan musyawarah ini harus dikedepankan. Seperti itu. Baik. Terkait dengan kafarah, ini adalah ibadah yang sunnah ya, maksudnya bukan ibadah wajib yang bisa kita lakukan. Kalau mau ditarik kepada perspektif moderasi terkait dengan amaliyah yang sebenarnya menjadi bukan keluar dari batasan atau norma keagamaan atau dari syariat, itu hak orang, hak umat beragama dalam melakukan ibadah-ibadah apapun itu, gitu, selama tidak melanggar prinsip-prinsip akidah yang dalam hal ini umat Islam ya, akidah umat Islam yang dipegang, as-sunnah dan hadis. Dan bukan ranah kita untuk menyalahkan orang lain ketika melakukan hal-hal yang di luar ibadah yang kita lakukan. Semua pasti ada dasarnya, punya landasannya. Orang itu mempunyai hak dalam beribadah, dalam melakukan ritual keagamaan, selama dalam batasan tidak mengganggu ketertiban umum atau memaksakan orang lain untuk beribadah yang sama dengan dirinya. Tidak memaksakan kehendak atau keyakinannya terhadap orang lain. Jadi batasannya sampai di sana. Baik. Bu Ustazah, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin kita perlu membuat conclusion gitu ya, semacam simpulan dari materi kita pada hari ini, Islam moderat dan paham keberagamaan. Silakan. Iya. Wasatiyah, Islam moderat bukan berarti menghindarkan dari kewajiban, tidak juga mengedepankan penggampangan atau sikap netral yang pasif, tetapi keseimbangan dan keadilan yang mendorong lahirnya sikap yang arif dalam beragama. Keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dengan negara, dan tentu saja individu dan masyarakat. Baik, luar biasa.